Ini terdengar seperti sesuatu dari Star Trek, senjata laser futuristik yang lebih kuat dari apapun sebelumnya, menembak dengan kecepatan cahaya dan menghancurkan target yang masih berjarak bermil-mil jauhnya. Tapi seperti yang kita tahu, laser bukan lagi hanya milik fiksi ilmiah. Laser kini menjadi inti dari perlombaan global untuk mengembangkan senjata energi terarah yang paling kuat dan presisi. Tiongkok, Rusia, Israel, dan Inggris semuanya ikut terlibat dalam persaingan ini. Tapi dengan Songbo, meriam laser baru Angkatan Laut Amerika Serikat, Amerika mungkin merasa sudah menang. Dan inilah alasannya. Songbo akan dilengkapi dengan laser 400 kW. Itu adalah peningkatan besar dari kakaknya yang lebih tua, Helios 60 kW. Energi tambahan ini akan memungkinkannya mengenai target yang lebih besar dan lebih tangguh dengan lebih cepat dan dari jarak yang lebih jauh. Seiring dengan berkembangnya peperangan modern, inilah senjata yang dibutuhkan kapal permukaan untuk menghadapi ancaman udara serius seperti kawanan drone dan rudal yang masuk. Dan jika rudal pencegat tradisional bisa berharga jutaan, satu tembakan dari Songbo bisa semurah $1. Bisa ditebak bahwa negara-negara di seluruh dunia akan memperhatikan hal ini. Tapi apakah Songbo benar-benar sehebat yang digembar-gemborkan? Dengan Songbo yang masih dalam tahap pengembangan, inilah yang kita ketahui sejauh ini. Mungkin saya tidak perlu menyoroti fakta bahwa situasi geopolitik belakangan ini menjadi sedikit panas. Dan menurut laporan riset Kongres, dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang semakin meningkat tentang kemampuan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk bertahan. Negara-negara seperti Tiongkok sekarang dipersenjatai dengan banyak drone dan rudal anti kapal. Modernisasi Angkatan Laut Tiongkok telah berlangsung secara bertahap selama beberapa dekade, sehingga sekarang menjadi lawan yang tangguh. Sampai-sampai, menurut Kongres, ada perdebatan apakah kapal-kapal permukaan Amerika mungkin perlu tetap berada di luar jangkauan senjata-senjata ini dalam konflik di masa depan. Dan tentu saja, Tiongkok bukan lagi satu-satunya ancaman. Sampai saat ini, ada dua keterbatasan utama yang memengaruhi Angkatan Laut Amerika Serikat di bidang ini. Pertama, ada keterbatasan jumlah amunisi yang dapat dibawa. Sebagai respons terhadap ancaman dari udara, kapal permukaan dibatasi oleh jumlah rudal permukaan ke udara yang bisa mereka bawa. Dan yang kedua, ada biaya untuk menghancurkan target yang sangat tidak sebanding. Sebuah kendaraan udara tak berawak yang juga dikenal sebagai drone bisa dibuat dengan biaya sangat murah, tetapi bisa memerlukan biaya yang sangat besar untuk menjatuhkannya. Dan kita akan membahas semua itu dengan lebih detail nanti. Tak perlu dikatakan lagi, masalah-masalah ini bukan hanya milik Angkatan Laut Amerika Serikat, dan solusinya pun bukan hanya milik mereka. Ini adalah solusi yang sedang dieksplorasi oleh pemerintah di seluruh dunia. Laser, atau jika disebut dengan nama lengkapnya, senjata energi terarah berkekuatan tinggi. Angkatan Laut Amerika Serikat telah berinvestasi dalam teknologi laser selama beberapa waktu. Ketertarikan mereka sudah ada sejak masa inisiatif pertahanan strategis Ronald Reagan. Diumumkan ke publik pada tahun 1983 ini adalah rencana untuk merintis sistem pertahanan rudal berbasis luar angkasa, yang akan mencakup jaringan laser untuk melindungi Amerika dari serangan nuklir. Pers menjulukinya Star Wars. Itu adalah bagian dari masa depan yang saat itu masih terasa sangat jauh. Dan memang begitu. Selain itu, secara finansial dan praktis, program tersebut juga agak gagal. Kita mempelajari beberapa hal menarik, tapi program itu tidak memberikan apa yang dijanjikan. Meski begitu, itu adalah awal dari ketertarikan panjang terhadap kemungkinan senjata laser. Pada akhir 1990-an, Amerika Serikat dan Israel mengembangkan Tactical High Energy Laser for Military Use, yang juga dikenal sebagai Nortus. Ini menggunakan laser kimia, yaitu laser yang mendapatkan energinya dari reaksi kimia. Namun pada tahun 2005, setelah menghabiskan biaya pengembangan sebesar $300 juta, proyek ini dihentikan. Senjata tersebut dikritik karena dianggap besar, mahal, dan tidak praktis untuk digunakan di lapangan. Program laser lainnya datang dan pergi, dengan laser kimia menimbulkan berbagai macam kendala. Mereka memang punya keunggulan, seperti output daya pada tingkat megawatt, tapi secara logistik itu benar-benar mimpi buruk. Mereka bergantung pada tangki besar berisi bahan bakar berbahaya yang menghasilkan asap buangan berbahaya. Jelas, ini bukanlah solusi yang ideal, terutama untuk penggunaan bergerak, seperti di kapal atau kendaraan. Solusi yang jauh lebih baik tampaknya terletak pada listrik. Sebuah berkas akan dihasilkan dan diperkuat melalui serat kaca tipis. Sebagai alternatif bahan kimia, laser serat lebih kecil, lebih aman, dan lebih cocok untuk platform bergerak. Mereka mungkin tidak memiliki kekuatan mentah seperti laser kimia, tetapi secara teori mereka jauh lebih mudah dikerahkan. Bayangkan bukan sinar kematian, melainkan lebih seperti pointer laser. Kurang lebih. Tantangan utamanya adalah menghasilkan daya yang cukup dengan laser serat. Jadi, pada akhir 2000-an dan awal 2010-an, para peneliti mulai membuat sistem sinar gabungan dan array dengan menggunakan kekuatan kolektif dari beberapa laser kecil. Dan disinilah lompatan teknologi sekarang sedang terjadi.
Tapi apapun yang telah ada sebelumnya, Songbo memiliki potensi untuk melampaui para pendahulunya. Ini telah dirancang sebagai respon langsung terhadap meningkatnya ancaman udara seperti drone, proyektil, dan rudal hipersonik. Ini merupakan kelanjutan dari Helios milik Angkatan Laut, senjata laser energi tinggi yang sekarang telah ditempatkan di kapal perusak kelas Arleigh-Burke. Namun jika Helios hanya bisa menembakkan sekitar 60 kW, Songbo akan memiliki daya tembak yang jauh lebih kuat, sekitar 400 kW. Ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa modul laser serat 50 kW menjadi satu berkas sinar. Namun ini tidak sesederhana hanya menggabungkan beberapa laser mini bersama-sama. Agar dapat bekerja secara efektif, gelombang laser yang berbeda harus disejajarkan dan disinkronkan dengan sangat presisi. Jika gelombangnya sedikit saja meleset, kualitas berkas sinar gabungan tersebut akan terganggu. Songbo akan mengatasi hal ini dengan menggunakan rakitan pengendali berkas, yang secara optik menggabungkan berbagai laser menjadi satu berkas sinar yang kuat. Dari segi hasilnya sama seperti memiliki satu laser raksasa, tetapi jauh lebih mudah untuk dirawat dan dikelola. Ini adalah cara cerdas untuk meningkatkan daya tanpa mengorbankan kualitas berkas sinar. Pada jarak yang jauh, dengan target yang bergerak cepat, presisi ini benar-benar sangat penting. Untuk menghancurkan target, laser seperti Songbo menghasilkan sejumlah besar energi dan kemudian memusatkannya ke area yang sangat kecil. Seperti yang sudah kami jelaskan di video lain, ini adalah prinsip yang sama dengan sinar panas Archimedes yang terkenal, dan mungkin juga hanya legenda. Ini menggunakan cermin atau kaca untuk memantulkan dan memfokuskan energi matahari ke kapal-kapal penyerang, membakar mereka jika memang alat itu benar-benar ada. Dan kita sudah sangat jauh dari masa itu, tapi prinsipnya tidak terlalu berbeda. Alih-alih menggunakan cermin, Songbo akan mengandalkan teknologi laser serat optik yang sudah disebutkan tadi. Ini pada dasarnya menggunakan serat kaca halus yang diresapi dengan logam tanah jarang seperti ytterbium. Ini hal baru bagi saya untuk menghasilkan sebuah berkas cahaya. Teknologi serat seperti ini terbukti lebih baik dalam memfokuskan dengan tingkat presisi yang dibutuhkan dalam persenjataan laser. Jadi, ketika berkas yang sangat presisi ini mengenai target, ia dengan cepat memberikan panas. Panas ini dapat membakar hingga menembus permukaan, merusak benda-benda seperti elektronik dan sensor, serta menyebabkan komponen gagal berfungsi. Diharapkan bahwa kerapatan daya dari berkas kelas 400 kW akan mampu melakukan hal ini pada target yang lebih besar dengan jarak yang lebih jauh. Fungsi utama Songbo akan menjadi sistem pertahanan drone dan rudal, tetapi laser serat berdenyutnya juga akan membantu dalam penginderaan jarak jauh dan penerangan target. Sistem ini diperkirakan akan dipasang pada kapal permukaan Angkatan Laut, tetapi juga bisa ditempatkan di darat sehingga benar-benar sangat serbaguna. Dan itu terdengar mengesankan, tapi ini hanyalah satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Laser sedang menjadi salah satu bidang investasi utama militer. Menurut laporan, Pentagon mengarahkan miliaran dolar ke dalam senjata energi terarah. Angkatan Laut AS, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Badan Pertahanan Rudal semuanya mengalirkan dana ke dalam laser energi tinggi, sistem gelombang mikro, dan sistem tenaga di medan perang. Pada bulan April tahun ini, Departemen Pertahanan mengungkapkan proposal anggaran sebesar 1,5 triliun dolar untuk tahun fiskal 2027 yang digambarkan sebagai pengeluaran militer termahal dalam sejarah modern. Karena semakin banyak lawan dan calon lawan AS yang berinvestasi dalam kemampuan mereka sendiri, mempertahankan dominasi kini menjadi prioritas pengeluaran. Julius W. Hurth III, Wakil Menteri Perang dan Kepala Keuangan di bawah Presiden Trump, memuji hal ini sebagai investasi lintas generasi untuk militer Amerika Serikat. Sebagai sebuah program, Songbo berada di luar investasi ini, tetapi hal itu merupakan tanda dari dunia yang lebih luas tempat program ini berada. Serangan oleh ancaman udara seperti kawanan drone menjadi semakin menantang dalam konflik di luar negeri. Selama Perang Rusia-Ukraina, penggunaan drone terus berkembang seiring dengan rudal hipersonik, terutama yang dikembangkan oleh Tiongkok yang telah digambarkan sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat. Teknologi militer harus beradaptasi dan bertahan, dan karena itu, Songbo akan menjadi salah satu elemen, meskipun cukup kuat, dari struktur pertahanan yang sangat dibutuhkan ini. Angkatan Laut AS telah menginvestasikan hampir 30 juta dolar ke dalam proyek ini dengan pendanaan berasal dari Kantor Penelitian Angkatan Laut AS. Pada bulan Juni 2025 diumumkan bahwa kontrak tersebut telah diberikan kepada Coherent Aerospace and Defense di Murrieta, California. Tak lama setelah divisi tersebut dijual kepada investor swasta, Advent International, sekarang berganti nama menjadi Atalon, perusahaan ini fokus pada industri yang sedang berkembang ini, optik presisi dan sistem laser untuk dirgantara dan pertahanan. Situs web barunya menggambarkan perusahaan ini sebagai pihak yang memberdayakan prajurit dengan solusi energi terarah generasi berikutnya yang dirancang untuk mengalahkan ancaman masa kini. Namun di luar semua bahasa pemasaran, ada beberapa keunggulan nyata dari Songbo dibandingkan solusi lain. Mari kita lihat apa saja kelebihannya. Kita sudah membahas tentang sinar 400 kW itu.
Mencapai daya setinggi ini berarti jangkauan dan kemampuan destruktif yang meningkat secara drastis. Bahkan, ini bisa memiliki kemampuan untuk menghilangkan ancaman yang tidak bisa ditangani oleh sistem lain. Ini mungkin termasuk kendaraan luncur hipersonik yang bergerak terlalu cepat untuk pencegat tradisional dan rudal jelajah berlapis baja yang tidak bisa dikalahkan oleh laser yang kurang kuat. Diperkirakan setidaknya dibutuhkan 300 kW untuk membakar struktur rudal jelajah saat terbang, sehingga laser Songbo mampu melakukannya dengan mudah. Namun, hal ini masih harus dibuktikan. Semua ini masih bersifat aspiratif, tapi inilah yang kita miliki untuk saat ini. Selanjutnya ada soal efektivitas biayanya. Perang itu sangat mahal. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Anda sedang menonton Mega Projects. Ini memang mahal. Penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari proyek Cost of War Universitas Brown memperkirakan bahwa pengeluaran militer ISIS Serikat di Timur Tengah dari Oktober 2023 hingga 2025 mencapai antara 31 hingga 33,7 miliar dolar. Angkatan Laut diperkirakan menghabiskan 2 miliar dolar untuk amunisi saat menghadapi serangan rudal dan drone Houthi di Laut Merah dan Teluk Aden. Yang paling membuat kesal dari semua ini adalah ancaman yang mereka hadapi sebenarnya bisa sangat murah. Dalam perang Rusia-Ukraina, drone yang harganya hanya beberapa ratus dolar berhasil menghancurkan sistem tempur bernilai jutaan dolar. Bahkan opsi drone yang lebih mahal pun membutuhkan biaya besar untuk dinetralisir. Drone serang satu arah buatan Iran seperti Shahed 136 bisa berharga antara 20.000 dolar Amerika Serikat hingga 50.000 dolar Amerika Serikat. Tetapi rudal pencegat yang dibutuhkan untuk menjatuhkannya akan menghabiskan jutaan dolar bagi Amerika Serikat. Dan disinilah Songbo dan senjata laser lainnya bisa membuat perbedaan besar. Energi terarah jauh lebih murah pertembakan dibandingkan dengan rudal pencegat konvensional. Songbo menghabiskan biaya antara 1 dolar hingga 10 dolar untuk setiap tembakan, karena satu-satunya amunisinya adalah listrik. Sumber energi ini juga memberikan keuntungan lain. Selama pasokan listrik kapal masih ada, senjata ini bisa terus digunakan. Dengan kapasitas magasin yang tak terbatas, tidak ada kekhawatiran stok misil akan menipis. Secara logistik, ini jauh lebih mudah. Sebaliknya, baterai rudal Patriot misalnya biasanya terdiri dari 6 hingga 8 stasiun peluncuran. Masing-masing mampu menampung 16 rudal PAC-3 atau 4 PAC-2. Paling banyak, sistem ini memiliki 120 rudal yang siap ditembakkan, tergantung pada konfigurasinya. Dan tentu saja, di laut, ruang sangat terbatas. Sebuah kapal permukaan hanya bisa membawa sejumlah peluru kendali pencegat. Kehabisan amunisi juga dikenal dengan istilah going Winchester. Kapal-kapal yang dilengkapi dengan sistem tempur Aegis, perisai Angkatan Laut Amerika Serikat yang sudah lama digunakan, biasanya membawa hingga 96 rudal. Ini mungkin terdengar banyak, tapi ini adalah keterbatasan yang sudah diketahui. Jika sudah habis, ya habis. Dan ada satu hal lagi yang juga menguntungkan Songbo. Dalam menghadapi ancaman, senjata laser sangat cepat. Jika misil atau peluru membutuhkan beberapa detik untuk mencapai targetnya, Songbo bekerja secara instan. Begitu ditembakkan, langsung sampai ke sasaran. Dan tidak seperti senjata konvensional, kamu bisa menembak berkali-kali. Tidak perlu mengisi ulang, tidak perlu menunggu. Ini jelas sangat berguna jika kamu menghadapi beberapa proyektil yang datang dan ingin langsung beralih ke yang berikutnya. Sekarang, peperangan modern seringkali ditentukan oleh kuantitas daripada kualitas. Meluncurkan sejumlah besar drone, umpan atau proyektil adalah cara efektif untuk sepenuhnya melumpuhkan pertahanan. Inilah yang disebut para ahli strategi sebagai serangan saturasi. Ada terlalu banyak target untuk ditangani sekaligus. Tidak ada cukup waktu untuk mengisi ulang dan memfokuskan kembali. Dan persediaan rudal pun akhirnya habis. Namun secara teori, selama daya listrik masih tersedia, senjata energi terarah bisa terus digunakan. Namun, kita harus sangat berhati-hati agar tidak terlalu membesar-besarkan hal ini. Laser energi tinggi tetap membutuhkan waktu untuk melumpuhkan target dan berpindah ke target berikutnya. Jadi, masih ada batasan terhadap apa yang bisa dicapai dalam serangan saturasi yang cukup besar. Namun, dengan lebih dari satu senjata laser, keuntungannya akan cukup besar. Senjata energi terarah juga dapat tetap mengunci target secara terus-menerus. Mereka bisa mengikuti ancaman dan mempertahankan sinar mereka saat target bermanuver. Bahkan dikabarkan bahwa Songbo akan mampu mengalahkan rudal hipersonik. Ini, seperti yang Anda lihat, benar-benar menjadi batu sandungan bagi pihak bertahan seperti Amerika Serikat. Rudal hipersonik mampu terbang dengan kecepatan melebihi Mach 5 dan dapat berubah arah secara tak terduga, sehingga sangat sulit untuk dijatuhkan. Bandingkan dengan rudal balistik yang sedang mendekat. Dalam kasus ini, sistem pertahanan udara konvensional dapat melacaknya dan menghitung jalur terbangnya di masa depan. Jalurnya cenderung cukup dapat diprediksi. Mereka kemudian akan meluncurkan rudal pencegat untuk mencegatnya di titik yang kemungkinan besar akan ditujunya. Namun, rudal hipersonik tidak mengikuti aturan ini.
Mereka lebih cepat dan dapat mengubah arah di tengah penerbangan, sehingga jauh lebih sulit untuk menghitung jalur terbangnya. Secara teori, kombinasi unggulan Songbo berupa daya tinggi, kemampuan menyerang secepat cahaya, dan kemampuan menembak terus-menerus bisa membuatnya keluar sebagai pemenang. Tentu saja, sejauh ini kita hanya membahas kelebihannya. Tapi bagaimana dengan kekurangannya? Karena seberapa keren dan futuristik pun kedengarannya, Songbo tetap memiliki keterbatasan dan para pengkritiknya. Dan bisa dipastikan kita akan membahas hal itu. Salah satu hambatan utama untuk senjata laser apapun adalah alam itu sendiri. Kondisi atmosfer seperti kabut tipis, kabut tebal, dan hujan dapat menyerap dan menyebarkan cahaya sehingga memecah sinar laser. Hal yang sama juga berlaku untuk hal-hal seperti asap, partikel garam, dan jika digunakan di darat, debu, serta pasir. Jadi ini bukan solusi untuk segala cuaca, dan seiring waktu, kapal musuh di laut bahkan bisa dilengkapi dengan perangkat yang menghasilkan asap atau penghalang lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini akan menjadi cara yang sangat mudah untuk melawan laser. Kondisi laut yang ekstrim juga akan menjadi masalah. Laser bergerak dalam garis pandang lurus yang tidak selalu memungkinkan di permukaan air yang terus bergerak seperti itu. Laut yang bergelombang dan ombak besar dapat dengan mudah mengganggu sinar laser, terutama dalam jarak yang lebih jauh. Bahkan getaran kapal pun bisa menyebabkan kesulitan. Laser energi tinggi sangat bergantung pada presisi, tetapi gerak kapal secara umum cukup tidak stabil. Selain gelombang dan gerakan laut, ada juga getaran dari mesin dan peralatan di atas kapal. Menjaga penguncian yang stabil sambil mempertimbangkan semua hal ini akan sangat sulit. Dan dalam hal praktis, langit atau lebih tepatnya garis cakrawala adalah batasnya di sini. Laser itu canggih, tapi tidak bisa secara ajaib melengkung melewati cakrawala. Ini adalah keterbatasan fisik yang jelas dibandingkan dengan sistem tempur seperti Aegis. Kekurangan lain dari sistem laser energi tinggi muncul dalam bentuk thermal blooming. Ini pada dasarnya terjadi ketika sinar laser yang terus-menerus ditembakkan memanaskan udara di sekitarnya, menyebabkan sinar tersebut menjadi tidak fokus dan kurang efektif. Ini menjadi masalah yang lebih besar ketika target datang langsung dari depan dalam garis lurus, yang dikenal sebagai serangan lurus dari depan. Pada saat-saat seperti ini, sinar harus tetap terarah ke satu arah untuk waktu yang lama. Semakin kuat senjata laser, semakin merepotkan hal ini. Jadi ini bisa menjadi masalah nyata bagi Songbo berkekuatan 400 kW. Secara operasional, semua kekuatan itu adalah pedang bermata dua. Kita sudah membahas keuntungan dari senjata yang bisa dijalankan dari pasokan listrik kapal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama pasokan listrik kapal masih ada, senjata ini bisa terus digunakan. Laser berdaya tinggi soalnya membutuhkan pasokan listrik yang besar dan kemampuan pendinginan yang canggih. Sejumlah besar energi yang dihasilkan hanya terbuang sebagai panas yang harus dibuang. Jika tidak, senjata tersebut pada akhirnya akan rusak dan berhenti berfungsi. Mengelola suhu senjata energi terarah sangatlah penting. Ini berarti diperlukan sistem pendingin khusus dan ini sangat membebani sistem tenaga di kapal, terutama ketika mereka sudah memprioritaskan daya untuk hal-hal seperti radar dan propulsi. Seperti yang ditulis oleh jurnalis Charles Mitchell, kutip, tantangannya adalah membuat kapal perang bertindak sebagai pembangkit listrik yang stabil dan penampung panas pada saat yang sama ketika kapal tersebut mengoperasikan sensor berdaya tinggi, sistem tempur, beban layanan kapal, dan peralatan tambahan lainnya. Akhir kutipan. Dia berpendapat bahwa pertempuran laser tidak akan terlalu dibatasi oleh tangki bahan bakar kapal, tetapi oleh kapasitas listrik dan thermal yang tersedia. Jika sebuah laser terus-menerus ditembakkan, efektivitasnya akan bergantung pada seberapa cepat penumpukan panas yang terjadi dapat dibuang. Namun menurut salah satu laporan industri Angkatan Laut, bahkan Angkatan Laut percaya bahwa armada kapal perusak kelas Arleigh Burke, kutip, telah mencapai batas kapasitas pertumbuhannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa mudah kapal-kapal lama seperti ini dapat memenuhi kebutuhan listrik dan pendinginan Songbo yang sangat besar. Dan ini tampaknya menjadi tantangan yang sangat disadari oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Saat ini, kapal permukaan generasi berikutnya sedang dikembangkan dengan desain untuk peningkatan pembangkit listrik yang akan mendukung senjata energi terarah. Pada bulan Desember 2025, Donald Trump mengumumkan rencana Angkatan Laut untuk mengembangkan kelas baru kapal perang terbesar yang pernah kami buat. Diharapkan kapal pertama, USS Defiant, akan siap pada awal tahun 2030-an. Menurut rencana, Defiant akan menggunakan tenaga nuklir untuk memberikan armada Angkatan Laut, kutip, peningkatan signifikan dalam kekuatan tempur melalui daya tahan yang lebih lama, kecepatan lebih tinggi, dan sistem persenjataan canggih yang dibutuhkan untuk peperangan modern. Di antara rencana yang sama, kapal tempur kelas Trump tampaknya akan dilengkapi dengan dua laser yang dipasang di kapal berkekuatan 300 atau 600 kW, dan sistem laser lainnya untuk menyilaukan secara optik dan mengganggu sensor. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, Anda selalu bisa mencari video kami tentang topik tersebut setelah ini.
Tak perlu dikatakan lagi, banyak dari hal ini masih belum dikonfirmasi. Para komentator telah menggambarkan senjata energi terarah sebagai inti dari desain kapal kelas Trump. Namun, bentuk persenjataan ini selalu memiliki tantangannya sendiri, tantangan yang telah menghambat pengembangan senjata laser sejak tahun 1980-an. Bahkan sebuah laporan dari Congressional Research Service mengakui pepatah lama, mengutip lagi, laser akan selalu X tahun di masa depan, dan akan selalu begitu. Baru tahun lalu, salah satu komandan armada tertinggi Angkatan Laut, Laksamana Daryl Cordell, mengatakan bahwa angkatan tersebut seharusnya malu dengan kemajuan lambat mereka dalam teknologi ini. Karena meskipun teori di balik penerapannya memang kuat, dia percaya bahwa Amerika Serikat masih belum siap untuk digunakan secara luas. Laser mungkin menjanjikan banyak hal, tetapi mereka belum menjadi cara yang layak untuk menghancurkan sebuah rudal. Dan pada sebuah simposium di tahun 2024, Laksamana Muda Fred Paul mengatakan kepada para peserta bahwa Angkatan Laut memiliki, kutip, kecenderungan untuk terlalu menjanjikan namun hasilnya kurang memuaskan. Menurutnya, mereka memang belum memiliki kemampuan untuk menghadirkan teknologi ini. Dan semua ini terasa seperti pola lama yang mengkhawatirkan. Pada bulan Maret tahun ini, sebuah laporan mengungkapkan bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat akan secara signifikan mengurangi pengembangan sistem laser 300 kW yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Dengan julukan Valkyrie, Indirect Fire Protection Capability High Energy Laser System, namanya panjang banget, adalah senjata laser yang dipasang di truk dan dirancang untuk melindungi dari roket, artileri, dan mortir, serta drone. Sistem ini telah dikembangkan melalui kontrak dengan Lockheed Martin sejak tahun 2023. Awalnya, perusahaan dijadwalkan untuk memproduksi 2 prototip dengan kemungkinan menambah 2 lagi. Namun, jumlah ini kemudian dikurangi menjadi 1. Namun kemudian, hanya beberapa bulan sebelum tanggal pengirimannya, dengan pengujian dan prototipe akhir yang sedang berlangsung, proyek ini tampaknya dihentikan sementara. Angkatan Darat memutuskan bahwa prototipe tersebut tidak akan digunakan di satuan. Sebagai gantinya, prototipe itu akan digunakan untuk mendukung pengembangan sistem senjata laser gabungan yang baru. Inisiatif laser ini merupakan kolaborasi antara Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Secara teori, hal ini akan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan hasil riset dari upaya-upaya sebelumnya guna menciptakan sistem 150 kW yang berpotensi dapat ditingkatkan kapasitasnya. Namun dari balik layar, ada bisik-bisik bahwa proyek dengan nama yang sangat panjang itu diam-diam dihentikan karena targetnya dianggap terlalu ambisius. Menurut rencana, prototipe tersebut hanya akan diserahkan ke satuan, kutip, jika pengujian terbukti berhasil. Dan kabarnya, dalam pengujian di dunia nyata, dengan debu, asap, dan distorsi atmosfer, senjata itu ternyata tidak bisa memenuhi janjinya. Demikian pula, pada tahun 2024, Angkatan Udara Amerika Serikat menutup program SHIELD yang sangat dibanggakan, yang bertujuan untuk memperkenalkan laser energi tinggi yang dipasang pada pot ke pesawat tempur. Pada saat itu, Dr. Ted Oretz dari Laboratorium Riset Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan, kutip, tidak ada rencana untuk pengujian dan evaluasi lebih lanjut. SHIELD. Ternyata SHIELD telah terkena banyak masalah yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kesulitan teknis, panas berlebih, kondisi lingkungan yang berat, semuanya mengarah pada klaim bahwa teknologi ini masih belum cukup berkembang untuk digunakan di dunia nyata. Tentu saja, ini tidak berarti seluruh konsep senjata laser akan dibatalkan. Dan terlepas dari apa yang mereka katakan, bahkan Angkatan Udara tampaknya akan mencoba lagi dengan pendanaan yang diminta untuk tahun fiskal 2027. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak setiap inisiatif laser pada akhirnya akan berhasil. Agar Sangbo bisa sukses, proyek ini harus membuktikan nilainya, hampir $30 juta dari dana itu. Meskipun senjata laser memiliki banyak keanehan yang merepotkan, teknologi ini sedang dikembangkan di seluruh dunia. Amerika Serikat jelas bukan satu-satunya kekuatan global yang ikut serta dalam perlombaan futuristik ini. Jika Anda sering berkunjung ke Mega Projects, pertama-tama, selamat datang kembali. Anda mungkin masih ingat video kami tentang laser Dragonfire dari Inggris. Seperti Songbot, Dragonfire dirancang untuk melawan drone, rudal, dan proyektil. Dan sama seperti Songbot, Dragonfire juga menggunakan teknologi laser serat solid state. Pengembangan Dragonfire telah didanai sebesar 100 juta pound sterling. Dana ini berasal dari Kementerian Pertahanan Inggris dan investor swasta atas nama Angkatan Laut Kerajaan. Dan masih banyak lagi dana yang sudah disiapkan. Pendanaan untuk Dragonfire terus mengalir. Untungnya, dalam operasinya seharusnya murah, sekitar 10 pound sterling atau sedikit lebih dari $13 per tembakan. Kita sudah mengetahui tentang Dragonfire sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017. Tetapi COVID memperlambat segalanya, sehingga uji coba pertamanya baru dilakukan pada tahun 2020. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2024, Dragonfire berhasil mengenai target di udara selama latihan. Di sana, di Hebrides Range di Skotlandia, senjata itu berhasil menjatuhkan drone yang terbang dengan kecepatan 650 km per jam. Itu 2 kali lipat kecepatan mobil balap Formula 1, omong-omong. Semakin banyak yang Anda ketahui. Kementerian Pertahanan tentu saja berhati-hati untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang peluncuran operasionalnya.
Dragonfire dijadwalkan akan dipasang pada kapal perusak tipe 45 milik Angkatan Laut Kerajaan pada tahun 2027. Karena itu, jangkauan pastinya masih dirahasiakan. Namun kita tahu bahwa menurut deskripsi resmi, tingkat presisi yang ditawarkan setara dengan mengenai koin 1 pound, yang ukurannya hampir sama dengan euro atau seperempat dolar Amerika Serikat dari jarak 1 km. Senjata ini mampu menghasilkan daya sebesar 50 kW. Jadi memang masih di bawah target yang dinyatakan oleh Songbo. Tapi perlu diingat bahwa kemampuannya bisa ditingkatkan di masa depan. Songbo sebenarnya juga akan menggunakan laser 50 kW, hanya saja jumlahnya beberapa unit. Dan ceritanya mirip dengan Iron Beam milik Israel, yang juga dikenal sebagai laser dome. Dikembangkan oleh perusahaan teknologi pertahanan Rafael, ini adalah sistem laser energi tinggi dengan daya 100 kW. Dalam materi pemasaran Rafael yang menyilap, mereka mengklaim bahwa Iron Beam mendefinisikan ulang peperangan modern. Dan maksud saya, ya mungkin memang begitu. Kabarnya, Iron Beam mampu mengatasi tantangan atmosfer yang dihadapi oleh senjata laser lainnya. Dengan laser, semakin besar berkasnya, semakin besar pula gangguan atmosfer yang mungkin Anda hadapi. Iron Beam mengatasi hal ini dengan menembakkan ratusan berkas kecil seukuran koin, bukan satu berkas saja. Semua berkas ini berkumpul pada satu target sampai target tersebut rusak atau hancur. Mereka mengklaim biaya hampir nol untuk setiap intersepsi, apapun itu maksudnya. Dan yang penting, sekarang sistem ini sudah beroperasi. Pada Desember 2025, Iron Beam secara resmi dikerahkan ke IDF setelah lebih dari 1 dekade pengembangan. Dan pada Maret 2026, rekaman di media sosial tampaknya menunjukkan sistem ini beraksi mencegat drone Hizbullah. Ketua Rafael, Yuval Steinitz, telah berkomentar tentang hal itu, mengatakan bahwa Israel adalah negara pertama di dunia yang mengubah teknologi laser berdaya tinggi menjadi sistem yang sepenuhnya operasional dan melakukan intersepsi tempur nyata. Sejauh ini, Iron Beam sebagian besar berbasis darat. Fokus Israel dapat dimengerti adalah pada ancaman roket jarak pendek. Namun, sistem ini juga akan diperluas ke kapal. Tahun lalu, seorang perwakilan dari kontraktor Rafael mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan uji coba di laut. Selain itu, mereka cukup tertutup demi alasan keamanan. Jadi, Israel mungkin yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Selain itu, yang sedang mengejar adalah Korea Selatan, Rusia, Ukraina, India, dan Jepang. Semua sedang mengembangkan variasi dari tema ini, dan tahun lalu, Tiongkok meluncurkan senjata kapal mereka sendiri, LY-1, sebuah senjata laser energi tinggi yang dikatakan sedang dalam tahap pengujian lanjutan. Saat membaca tentang laser energi tinggi, istilah pertahanan berlapis sering muncul. Setidaknya untuk saat ini, dan mungkin untuk waktu yang lama ke depan, senjata laser tidak bisa menjadi solusi satu atap. Ada terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan terlalu banyak keterbatasan yang harus diperhitungkan. Jadi senjata ini secara harfiah hanya akan menjadi salah satu senjata dalam persenjataan suatu negara. Sistem seperti Songbo akan digunakan bersama dengan rudal pencegat yang sudah terbukti. Sehingga jika misalnya kondisi laut menjadi buruk, kru masih memiliki sesuatu yang bisa dilakukan untuk menghadapi drone yang sedang mendekat dan mengganggu itu. Demikian juga, tidak ada yang menginginkan situasi di mana kapal permukaan hanya diam dan tidak terlindungi karena kabut laut datang. Proyektil tradisional mungkin sangat mahal, tetapi kemungkinan besar mereka akan tetap digunakan dalam kapasitas tertentu. Selain bekerja bersama senjata pertahanan lainnya, Songbo juga akan menjadi bagian dari keluarga laser Angkatan Laut. Jika berhasil digunakan, ini akan berperan sebagai senjata utama. Tapi ada juga saudara-saudaranya yang lebih kecil di sana. Ambil contoh Odin misalnya. Itu adalah singkatan dari Optical Dazzling Interdictor. Dan pada saat kami menulis ini, ada 7 sistem Odin di kapal Angkatan Laut. Mereka ada di sana khusus untuk memancarkan cahaya inframerah yang akan mengacaukan sensor optik dari sebuah drone. Alih-alih menembaknya jatuh, mereka bisa secara efektif membuat drone itu kehilangan arah dan jatuh. Pada Mei 2026, Angkatan Laut mengumumkan bahwa kelompok pelaut pertamanya telah memulai program pelatihan baru di Laboratorium Integrasi Sistem Energi Terarah Pusat Peperangan Permukaan Angkatan Laut. Di sana, mereka akan dididik tentang cara menggunakan teknologi Odin dan senjata energi terarah secara umum. Dengan pelatihan laser khusus ini, ada keyakinan yang jelas terhadap nilai masa depannya. Selain Odin, ada satu lagi kerabat Songbo yang lebih tua, Helios. Itu adalah laser energi tinggi dengan penyilau optik terintegrasi dan kemampuan pengawasan. Untungnya, namanya disingkat menjadi Helios. Dirancang oleh Lockheed Martin, senjata ini sudah digunakan di kapal perusak Arleigh Burke USS Preble. Seperti yang sudah saya katakan, Helios adalah sistem 60 kW dibandingkan dengan Songbo yang 400 kW. Jelas, Helios memang kurang bertenaga, tapi kemungkinan besar Helios tidak akan digantikan oleh Songbo. Sebaliknya, keduanya kemungkinan besar akan saling melengkapi dan menjalankan fungsi yang berbeda. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui dari namanya yang panjang, memang benar, Helios memiliki sistem optical dazzler dan pengawasan terintegrasi.
Sudah jelas dari namanya, bukan? Alat ini bisa membingungkan pesawat yang mendekat, tapi juga bisa digunakan untuk pencitraan termal, penglihatan malam, dan penglihatan definisi ultra tinggi. Disinilah fungsi pengawasannya berperan. Sama seperti Songbo, Helios dibuat dengan beberapa laser serat. Laser-laser ini kemudian digabungkan melalui penggabungan berkas spektral untuk membentuk satu berkas cahaya. Seperti Odin, pada intensitas yang lebih rendah, ini bisa membutakan dan membingungkan sistem udara tak berawak. Tapi tidak seperti Odin, alat ini juga bisa menghancurkannya. Sinar lasernya dapat menghancurkan target kecil dengan cara memanaskannya secara berlebihan. Dan menurut laporan berita, itulah yang telah dilakukan. Menurut Euronews pada bulan Maret, sistem Helios milik USS Preble dilaporkan berhasil menjatuhkan beberapa drone Iran. Hal ini pasti membuat orang-orang di Lockheed Martin cukup senang, tetapi pada akhirnya Helios tidak cukup kuat untuk menghadapi semua ancaman dari peperangan modern yang berkembang pesat. Helios dapat menangani target jarak dekat seperti drone individu dan kapal kecil. Tetapi untuk rudal yang masuk dan kawanan drone dibutuhkan daya yang lebih besar. Oleh karena itu, Songbo. Masih ada satu anggota keluarga lagi yang belum kita bahas. Hellcat, yang juga dikenal sebagai program High Energy Laser Counter, ASCM. Ini mungkin merupakan pendahulu terdekat dari Songbo, sebuah sistem 300 kW yang dibuat untuk melindungi kapal permukaan dari rudal jelajah anti kapal. Dalam sebuah artikel tahun 2024 untuk Physics Today, penulis Thomas Carr dan James Trebus menjelaskan bahwa laser energi tinggi 300 kW seperti ini dapat mengalahkan target berlapis aluminium dalam waktu sekitar 2,5 detik. Namun kita harus mengatakan ini masih secara teori, karena sejauh ini Hellcat belum dipasang di kapal manapun. Ini masih digunakan sebagai platform uji coba hingga tahun 2028, di mana pada saat itu mungkin sudah digantikan oleh Songbo yang lebih kuat. Secara teori, Songbo dijadwalkan selesai pada Januari tahun depan, 2027. Jika berhasil, maka bisa menjadi bagian penting dari keluarga laser Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun dengan begitu banyak program energi terarah yang sedang berjalan dan begitu banyak yang diam-diam telah dihentikan, tidak ada yang dijamin. Songbo bisa saja menjadi solusi. 400 kW yang serba bisa, seperti yang dijanjikan, atau bisa juga hanya menjadi batu loncatan menuju proyek laser berikutnya. Namun bagaimanapun kinerja senjata itu sendiri, tantangan utama, setidaknya dalam jangka pendek, adalah berhasil mengintegrasikannya dengan sistem di atas kapal. Laser yang semakin kuat memang penting, tapi tanpa kapal canggih untuk mendukung kebutuhan energi dan pendinginan yang besar, mereka tidak akan terlalu berguna. Dan itu membawa kita ke poin menarik, di mana kapal perang masa depan bisa dirancang berdasarkan teknologi ini. Sebagaimana kapal saat ini dirancang dengan mempertimbangkan penyimpanan rudal, kapal permukaan generasi berikutnya bisa dibangun dengan memperhatikan kelistrikan dan manajemen thermal. Kita akan lihat. Seperti yang dikatakan penulis industri Jared Keller, impian tentang senjata laser yang mampu menembak jatuh rudal jelajah hampir setua laser itu sendiri. Sejarah pengembangan laser pertahanan penuh dengan contoh program yang berhasil dikembangkan namun akhirnya gagal ketika dihadapkan pada kondisi dunia nyata. Sulit untuk membuat terlalu banyak prediksi tentang teknologi yang masih sangat mudah digagalkan oleh faktor-faktor seperti jarak dan gangguan atmosfer. Namun meskipun begitu, beberapa laser energi tinggi seperti Dragonfire dan Helios telah berhasil melewati tahap pengujian. Dan hal ini tentu saja mendorong negara-negara lain di dunia dalam persaingan yang sedang berlangsung ini. Perlombaan global untuk menghadirkan sistem energi terarah benar-benar sedang berlangsung, membuat beberapa orang menyebut ini sebagai era senjata laser. Hal ini mengingatkan pada perlombaan di masa lalu seputar pesawat siluman dan rudal presisi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah laser akan mencapai ranah maritim, tetapi seberapa cepat negara-negara dapat mengatasi banyak rintangan untuk menjadikan ini sebuah keberhasilan. Akankah Songbo menjadi salah satunya? Siapa yang tahu? Sampai kita melihatnya beraksi, semuanya masih terbuka lebar. Terima kasih sudah menonton.